وسما بالنجم حين هوى من معافى وسقي مسوى فلا الكون بآك سوى هو مولى الوعد وعزم يا إمام الروس يا سندي أنت باب الله تمني فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي Sebelumnya saya ingin menyapa anak-anakku. Apa kabar anak-anakku? Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kaur TU, sekaligus perkenalkan Pak Agus Setiawan. Sebelumnya kan oleh berdiri Pak Agus Pak Kaur baru. Sebelumnya terima kasih kepada panitia yang sudah bisa bekerjasama menyelenggarakan hal kegiatan ini, dan ini merupakan kegiatan pertama selama pandemi. Dan mungkin anak-anakku kelas 7 atau kelas 8 ya, seperti ini sebelum pandemi kita selalu mengadakan kegiatan, ada tablik akbar, terus lomba-lomba. Dan alhamdulillah pandemi tahun 2021 kita bisa terlaksana. Tapi tetap tadi kata pembawa acara Bu Haji Is bahwa harus menjaga 5M dan 1D. Tuh. Jadi supaya setelahnya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan alhamdulillah kita sudah selesai vaksin 2 ya. Kita sudah selesai vaksin 2. Tapi walaupun begitu tetap kita harus menjaga. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hutrian, kita dalam masa pancaroba musim hujan harus menjaga kesehatan. Yaitu dengan pancaroba ini kadang ada DBD, di daerah lain sudah ada DBD. Nah, mudah-mudahan kita dihindari dari hal-hal seperti itu. Selanjutnya, alhamdulillah juga kita sudah menyelenggarakan kegiatan aksi yang dilaksanakan Kamis kemarin dan ya seminggu yang lalu dan kemarin. Alhamdulillah saya bangga, saya terharu. Walaupun kemarin saya tidak bisa menyaksikan karena ada kegiatan di luar, tapi saya melihat tadi tampilannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk ke depan nanti yang kelas 7, yang kelas 8, nanti kan kelas 9 akan lulus ya. Nah, kelas 7, kelas 8 mohon kepada wali kelasnya untuk dikembangkan menjadi regenerasi untuk berikutnya. Seperti tadi kan kelas 9 yang ngaji ya, berarti kan nanti akan pindah. Nah, tolong yang sebelumnya peserta-peserta yang sebelumnya yang mengikuti tolong diasah, wajib diasah. Dan nanti akan muncul lagi juara. Dan nanti setiap ada kegiatan bisa ditampilkan. Dan biasanya sudah ada aksioma. Aksioma itu yaitu lomba-lomba MTQ dan selanjutnya. Kan ada aksioma, ada KSM. Kalau KSM itu seperti matematika, bahasa matematika, IPA, IPS. Kalau aksioma kegiatan-kegiatan olahraga. Dan insya Allah bila Allah berikan kesempatan, kita nanti sudah sampaikan bulan Desember setelah tanggal 12 Desember ke sana kita akan mengadakan Pormada. Saya sebut Pormada artinya adalah singkatan dari Pekan Olahraga
Madrasah Sanawiyah MTSN 2 Bandung Barat. Yang olahraga yang suka badminton, yang nanti buat yang grup futsal, silakan nanti di lapangan futsal kita akan menyewa tempatnya. Terus yang suka nanti lomba-lombanya nanti oleh Pak Mahudin dan guru olahraga lah, nanti dengan Pak Hudian ya dibuat. Mulai dari sekarang Pak Hudian bisa dibuat proposalnya supaya nanti tidak akan terasa 1 bulan lagi. Nah, kalau Bapak Ibu guru hayu urang poli bangga balik tenis meja atau badminton ya Padang Iwan, tapi Padang Iwan atau ngiringan badminton. Nah itu ya, jadi saya ingin menyampaikan kegiatan yang ada di MTSN 2 supaya kalian betah ya, betah bosen boring dengan ditutup masker meni asa kieu wae cenah ongko daring tapi ongko luring tapi meni asa kieu. Sebenarnya kalau KBM seperti biasa kita banyak kegiatan. Kita seperti ada Pak Mahmudin, kebetulan mohon doanya sakit ya. Pak Mahmudin seperti ada bela diri. Nanti kalian silakan yang punya talenta olahraga silakan daftar ke Pak Hudian. Nanti kita ada kegiatan ekstrakurikuler. Tapi secara bertahap ya, untuk juga gitu ya, selalu secara bertahap. Nah seperti itu. Nah ini juga salah satu kegiatan tentang Hari Pahlawan ya, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Hari Bahasa, sekarang Maulid Nabi. Nah ini kegiatan yang betul-betul sangat kita ya inspirasi ya. Nanti juga untuk kedepannya mudah-mudahan bisa terlaksana. Mohon doanya, mudah-mudahan Bapak Ibu gurunya sehat. Terus anak-anakku juga sehat bisa mengikuti kegiatan ini. Tapi sebelumnya saya ingin memanggil sahanya anu dipanggil teh Pak Peri. Pak Peri Pak Hasan, kadia Pak Hasan akan panitia kadia Pak Peri Pak Hasan. Mangga kapayun. Bu Mas Hanifah ayat teh. Bu Mas Hanifah, Bu Yaya. Pak Dede mangga kapayun. Enggal. Masih yang bubar ya. Hari ini beliau sehari ulang tahun. Tepuk tangan yang meriah dong untuk Bapak Ibu guru yang di depan. Salamullah ala Rasulillah. Happy birthday. Salamullah ala. Apa Hasan baru mau? Dalam keadaan sehat selalu dan panjang umur serta berkah dalam mengajarnya, diterima oleh kalian ilmu-ilmunya yang bermanfaat. Ya, ini yang ulang tahun. Ini yang ulang tahun. Tanggal berapa? Tanggal 5 November. Budi Mas teh ngantosan surprise di abi tapi beli itu wae. Iya loh. Hari bulan kemarin Pak Asep
dia ayah bisa aja juga ngantes barang. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk para beliau yang alhamdulillah hari jadi ya Bu. 3 November beliau. Iya, Ayo Iqbal nanti dikasih ya ikut ulang tahunnya. tanggal Siapa? kemarin Meskipun tanggal tidak 10 juara. November. 10 November. Tepuk tangan Pak Sam. Tanggal 6. 6 November. Bu Yaya tanggal 20 November ya. Bisa kalian ya bulan November walaupun belum tidak apa-apa kan ya? Kalian. Ari kedah misal kado kalau di repotnya terus. Mangga pada di tiup pada di gitu-gitu. Abi 11 November Abi Bu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Merasa di ulang tahun kunnya Pak Peri. Tepuk tangan dulu yang meriah dong. Oke ya. Yang penting doanya ya, semuanya dari anak. Doakan ya untuk Bapak Ibu guru yang alhamdulillah pada bulan ini mungkin hari kelahirannya ya Bu, bulan kelahirannya. Bulan kelahirannya bukan Ya, harinya. ya, bulan kelahirannya mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini kita dapat mendoakan ibu bapak yang alhamdulillah. Pak Sihab ngalamun nah hari pinter. Iya. 30 Oktober tapi abi atas ngawilujeng ke 20 Oktober Pak Sihab jadi sudah lewat. Tapi wilujeng we Pak Sihabnya dan dirayakeun sudah. Bu Haji tadi Bu Imas tentang ada itu ngomong kayak naon. Sudah asa terame ya. Ya, terima kasih ya juga kembali Cerita namanya juga. Ya, nah itu. Tapi kalau dengan anak-anakku, aduh, ada coba yang November. Ayo Iqbal ke depan tuh. Sama Ibu Haji mau dikasih. Bulan November berapa orang? Berdiri. Berdiri. Iya, mana berdiri dong yang hari ini kebetulan. Pak Abdul mewakili. Bunda tidak ada Bunda itu tanggal 10 ya? Iya 10. Saya mengecek tanggal lahir yang November siapa sih? Jadi ketika ada pengumuman seperti ini, berdiri. Oke, berdiri. Berdiri ayo, berdiri. Yang November, tanggal berapa saja? Pokoknya sampai November. Hari ini yang kau tunggu Ayo berdiri. dan satu Nanti dicek. Kalau bohong. bahagialah kamu yang ku beri, Ya. bukan langkah dingin, Ya. bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Ikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf bukannya pelit atau tak mampu, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Melindungi kamu. Pandangan kertas apa?
Muhammad SAW. Nanti Ustadz Aji Ya. akan memberikan tausiahnya dan anak-anak silakan menyimak, dan biasanya siapkan tisu ya, ibu-ibu suka menangis, siapkan tisu. Dan nanti kalau ini karena kita kelas 9 belum pernah ya, pernah ketemu. Kita insya Allah tiap tahun ya bertemu dengan beliau, ya mudah-mudahan ada juga. Sehat selalu, dan nanti kalian juga bisa menjadikan isi-isinya bisa menjadikan inspirasi buat kalian semua. Mungkin itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi untuk kedepannya mungkin lebih beraksi lagi di luar sana, mungkin di SMA ataupun di Pak Mangkat paling gitu, istri paling dia. Ya. Oke, silakan diatur dulu. Kita cari kok. Iya. Oke. Berarti mic-nya sama perempuan satu ya, sama laki-laki satu. Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, terutama rekan guru seperjuangan, juga anak-anakku yang Bapak cintai, insya Allah Bapak beserta kakak-kakak kalian kelas 9 yang mungkin bulan Mulud sekarang atau Rabiul Awal merupakan terakhir di MTS Negeri Ciwidey. Karena tahun depan kakak-kakak doakan sudah mulai keluar dari MTS Negeri Ciwidey. Dalam hal ini terutama dimohon kepada ibu-ibu guru dan juga yang hadir di tempat semuanya untuk berdiri. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya, digampangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan berdiri. Dan yang terhormat terutama Ibu Kepala dimohon sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asraqal kaunu haja biwujudil Mustafa wali ahlil kauni unsur wa sururun qad jadat madrabu ya al-masani fahajaru yumbigarad wastajibu bijamalin faqafil usitafara busra bisaim mustaniri laisa yang qad
Ya Habib salam alaika Allah salawatullah alaika marhaban ya Rasulullah ahlan marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal Husaini marhaban wa bijahi marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal Husaini wa dina naja sabili marhaban marhaban kaibihi nusad wa nusad Allah marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 jadal Husaini Allah marhaban marhaban Rabbi balighna bijahi marhaban marhaban bijiwari hairama abzad Allah marhaban marhaban wa salatullahi ta'ala Rusri Muhammad wa salamu mustamiru kullahini tajaddad Allah sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu Sulallahi bina li tiaraka sidina nartaji minka sapa inna rabbil alamin Allah sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban Rabbi faj'al mustamana ya Allah ghayatul husna litami ya Allah Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah wahdina maqasadana ya Allah min atayaka jisami ya Allah Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah wa karimin arwamina amin bil liqal khairil anami amin
kabul amin, barokah kacandak wangsul amin, sinareng ieu jamaah amin, doana mugi ijabah amin, masing tiasa ziarah amin, ka Makkah sareng Madinah amin, yuswana mugi panjangkeun amin, rizkina mugi berkahkeun amin, putrana mugi solehkeun amin, ilmuna dimangpaatkeun amin, nu aya narida Gusti amin, mugi hasilkeun ka abdi amin, ku agungna Kanjeng Nabi amin, sallallahu ala Muhammad amin, sallallahu alaihi wasallam amin, sallallahu ala Muhammad amin, sallallahu alaihi wasallam amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, alaika salamullah ya khairul anbiya, alaika salamullah ya khairul adqiya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini ya Bu. Ya, untuk acara selanjutnya mungkin ini acara puncak, Cak ya. yaitu tausiah dan doa oleh Bapak Ustadz Aji Fauziana Ridwan MPD. Beliau merupakan salah satu dai Dari MNC TV, dari dari Subang ya. Subang ya, Subang. Iya. Nah, alhamdulillah beliau sudah hadir di sekolah kita, dan mungkin dengan membaca sholawat bersama-sama menyambut beliau untuk naik ke atas panggung, kita bersolawat bersama-sama. Dengan ini kita memanggil Bapak Ustadz Aji Fauziana Ridwan untuk menyampaikan tausiahnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة
وقال أيضا من عظم مولدي كان معي في الجنة. وقال خلفاء الراشدين لأبي بكر من أنفق درهما لقراءة مولد النبي كان رفيقي في الجنة. وقال خلفاء الراشدين لعمر بن خطاب من عظم مولد النبي فقد أحيا الإسلام. Yang saya hormati dan Allah muliakan, orang tua saya, Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah 2 Bandung Barat, Ibunda Hajah Yuni Mahmudah MP Mat, yang beliau sebentar lagi akan menyandang gelar sebagai doktor. Mudah-mudahan kita doakan diberikan kelancaran dalam studinya dan juga diberikan keberkahan. Yang saya hormati para tetamu undangan dari mulai komite sekolah, dilanjutkan segenap sivitas akademika. Hujan yang sok alih heula ka payun. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Maka salatullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Ilahi sallimil ummah minal afati wal nikmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, dan segenap siswa-siswi Madrasah Sanawiyah 2 Bandung Barat yang saya cintai dan juga banggakan. Senandung rindu yang tak pernah layu, senada cinta yang selalu bersemayam dalam dada, teriring puji yang selalu menghiasi hati, marilah kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Salawat berbalut rindu semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan kali ini menjadi bakal kumpulnya lagi nanti kita di syurganya Allah. Amin. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan kali ini, sepulangnya dari tempat ini, kita semuanya menjadi orang yang senantiasa lebih dekat dengan perintah Allah dan jauh dari larangan-larangan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Adinda semua yang saya hormati dan Allah muliakan, dalam satu buah buku yang judulnya 100 Ranking of the Most Influential in History, Martos
Sarua abdi gitu. Buku tersebut dikarang oleh seorang kolumnis Amerika yang bernamakan Michael Hart, beragamakan Kristen. Yang dengan kata lain kalau kita artikan buku tersebut mempunyai arti 100 pemimpin yang paling berpengaruh di alam dunia. Dalam buku tersebut terdapat Adolf Hitler, gerakan Nazi Jerman. Dalam buku tersebut pula terdapat Mahatma Gandhi, gerakan Graha Satya India. Dalam buku tersebut pula terdapat Nelson Mandela, gerakan pembebasan Afrika Selatan. Dalam buku tersebut pula muncul yang disebut dengan Bapak Proklamator Indonesia Insinyur Soekarno, dan dalam buku tersebut pula muncul yang disebut dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Michael Hart ini orangnya adalah orang Amerika dan agamanya agama Kristen. Tapi yang sungguh luar biasanya ini Michael Hart menempatkan nama baginda Rasul sebagai orang pertama yang paling berpengaruh di alam dunia. Jadi kalau kita mengaku umatnya, Michael Hart saja yang bukan muslim mengakui keagungan baginda Rasul, maka kalau kita mengaku umatnya kita harus senantiasa mau meneladani akhlaknya. Makanya yang disebut dengan baginda Rasul itu ibu bapak semuanya, satu-satunya nama yang kalau kita sebut namanya menjadi pahala. Tadi itu ya Allah ya Karim, begitu ada yang dipanggil guru ke depan, dibacain sholawat, itu pahala. Bahkan orang tua zaman dulu apa-apa itu diandelin yang namanya sholawat. Kalau mau mulai pengajian dibacain sholawat, mau mulai sholat berjamaah dibacain sholawat. Ada orang yang senantiasa lagi sakit, doainnya dibacain sholawat. Ada orang yang meninggal, dibawain ke kuburannya dibacain sholawat, dimasukin ke liang lahatnya dibacain sholawat. Nepikeun ka aya amplop ngaranna sholawat, dianterin. Udah gitu teh pas lagi di makam pun dan cenah ieu sholawatna ditinggali ke amplop. Kenapa? Karena dulu yang disebut dengan sholawat itu menjadi sebuah andalan ibu bapak semuanya dan adinda semuanya. Makanya sebut hal-hal bahwa kalau kita mengaku kepada baginda Rasul itu cinta, sesuai dengan keterangan man ahabba syai'an kafura min dzikrihi, barang siapa yang cinta pada sebuah perkara maka kita harus sering menyebut perkara tersebut. Tak ubahnya ketika kita cinta pada seorang perempuan dan pasangan hati. Kalau kita cinta kepada seorang yang disebut dengan kekasih hati, maka kalau kita lagi kangen pasti yang disebutnya adalah orang tersebut. Kalau pemuda-pemudi tahun 2000-an ketika kangen sama yang disebut dengan kekasih hati, yang dinyanyiinnya lagu Epi Tumila. Gimana Ustadz lagunya? Mau makan teringat, mau tidur teringat, mau apapun teringat, kekasihku. Ganti lagi tahun 2010, kalau lagi kangen sama yang disebut dengan kekasih hati, seorang tersebut nyanyi lagi. Yang dinyanyiinnya bukan lagu tadi, itu mah lagu jadul, lagu terbaru waktu 2010, lagu Noah. Dengarlah aku, suara hati memanggil namamu, karena separuh aku. Beda lagi sama tahun 2020 ketika kangen sama yang disebut dengan kekasih hati. Nyanyi itu anak mudanya. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Terus Tuhan. Itu
contoh kalau kita lagi kangen kepada yang disebut dengan kekasih hati, maka yang disebutnya adalah orang tersebut. Pun begitu ketika kita kangen kepada yang disebut dengan baginda Rasul, ngaku cinta kepada baginda Rasul, maka tiada lain dan tiada bukan sebelum kita meneladani akhlaknya. Yang pertama adalah kita harus sering-sering menyebut namanya. Makanya alhamdulillah yang disebut dengan MTSN 2 Bandung Barat itu semuanya ahli salawat. Alhamdulillah. Nih kadang-kadang ya Allah ya Karim, peringatan maulid Nabi model begini saja itu tidak sedikit yang mempermasalahkan. Padahal ini adalah ekspresi cinta. Ibu bapak semuanya serta adinda, di negara Cina saja yang Islam menjadi minoritas, ketika datang maulid baginda Rasul, ada prosesi maulid baginda Rasul itu dengan cara apa? Mengarak dan senantiasa mempawaikan, atau ibu bapak semuanya memperlihatkan mushaf Al-Quran tertua di dunia yang ada di Cina. Beda lagi dengan negara Chechnya. Kalau negara Chechnya begitu datang maulid baginda Rasul, yang dilaksanainnya apa? Tempat minumnya baginda Rasul diarak pakai mobil mewah, lalu diperlihatkan, dan semua yang hadir mengambil keberkahan dengan cara airnya tersebut dituangkan ke dalam tempat minum baginda Rasul. Lalu ibu bapak semuanya, air yang sudah terjatuh ke dalam tempat minum baginda Rasul dibagikan kepada orang yang hadir pada ada sekeliling tersebut. Itu adalah salah satu ekspresi cinta daripada peringatan maulid. Makanya kalau kita senantiasa mengaku cinta kepada baginda Rasul, yuk kita senantiasa amalkan apa yang menjadi sunnah baginda Rasul ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Di baginda Rasul itu kenapa senantiasa dulu berhasil dalam merubah sebuah peradaban? Karena baginda Rasul itu dulunya ibu bapak semuanya dalam strategi berdakwah membawa 4 misi. Misi yang pertama adalah yang disebut dengan yatslu alaihim ayatihi, misi tilawah. Apa yang dimaksud dengan misi tilawah? Yaitu pemberantasan buta aksara. Makanya dulu kita pas begitu masuk ke sekolah SD, yang pertama diajarin sama guru-guru kita itu pasti baca dulu, betul? Dulu mas saya waktu sekolah SD yang diajarinnya ngejahnya tuh pasti Pak Budi yang diajar bacanya tuh. Ini dibaca, Akauku dibaca, Ebubu idi dibaca, lamun dihijikeun ini. Dari dulu yang belajar baca Budi mulu. Ya Allah ya Karim, ibu bapak semuanya diganti lagi. Masuk ke pengajian sama. Di pengajian juga pas begitu kita masuk, pertama kali yang diajarkan itu adalah alif-alifan dieja. Alif jabar, alif kasroh, alif dhammah, a, iya. Ganti lagi sama huruf ain. Ain jabar, ain PS. Oh, ain PSU artinya. Ibu bapak sadayana, semuanya itu diajarkan. Bahkan diajarkannya pun biasanya kalau makin kesana itu sama nadhaman. Alif sampai iya itu dinadhamkan. Abatasa ja'akho dadarosa sasyaso dokodo'a ghafako kana mana wahala ayat. Diganti sama huruf I semuanya. Ibitisi didirizi ditizi'i kilimini. Ganti sama huruf dhammah. Ubutusu dudurusu duduru'u gufuku gulumunu. Ada
Bola diajar alif-alifan dukcung gitu. Seni indah, tapi terkadang yang menjadikan seni tidak menjadi indah adalah pelaku seni itu sendiri. Yang kedua, kenapa baginda Rasul itu berhasil dalam merubah sebuah peradaban? Dan ini harus menjadi sebuah pegangan buat kalian semua, bahwa kalau kita senantiasa ingin mengarungi kehidupan, yang pertama kita harus bisa baca. Bukan hanya sekedar baca secara harfiah, tapi kita harus bisa membaca lingkungan yang ada di sekeliling kita. Karena yang kedua, misinya adalah misi tazkiyah. Apa yang dimaksud dengan misi tazkiyah? Misi tazkiyah mempunyai arti adalah menjauhkan diri kita dari segala pergaulan yang senantiasa bakal memadaratkan. Sebab pergaulan zaman sekarang itu sudah semakin ngaco. Ya Allah ya Karim, ngakunya anak orang Cililin, ngakunya anak orang Bandung Barat, sukunya suku Sunda, lain suku Roromeheun kane. Tapi pas begitu ditanya sama ibu bapaknya, Neng bade ka mana, kumaha ngejawabna, mama gue mau ke sini gue. Sampai ke ada bahasa gaul, lu, gue. Aduh, ini kapal-kapal. Simkuring masuk sian eta bahasa teh engke kabawa ka alam akhirat, ditanya ku malaikat, "Man rabbuka?" Ngajawabna pakai bahasa gaul, kasih tahu enggak ya? Ditanya lagi sama malaikat, "Wa man nabiyyuka?" Masalah buat ya. Diketik begitu mah ke malaikat lagi. Apalagi bahasa-bahasa yang model sekarang. Ya Allah ya Karim, itu bahasa hutan sampai di absen sama anak sekarang. Ceritanya anak kelas 1 SD, tiba kelas 1 SD ngobrol sama temennya pas mau berangkat sekolah. Kuya, Aisyah reka susah sekolah mau aku ya. Mau monyet. Jadi ayo nama kuya ge monyet sarakola. Gusti ya Allah ya Karim, naudzubillah tsumma naudzubillah min salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang dari bagaimana seseorang tersebut menjaga lisannya. Jarum yang tajam tidak akan bisa menembus dalamnya hati, tapi kalau omongan tidak dijaga, kelak Bu, tapi kalau omongan tidak dijaga, maka akal bisa merusak atau melukai hati siapa saja. Hati-hati Bu, selamatnya seseorang, adinda semuanya, dari bagaimana seseorang tersebut menjaga lisannya. Ya Allah ya Karim, biasanya ini lisan tak bertulang, tapi lisan ini berbisa. Betul Bu? Betul adinda semuanya? Apalagi sekarang muncul bahasa-bahasa gaul. Ya Allah ya Karim, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Yang keduanya, hati-hati juga pergaulan. Sebab pergaulan zaman sekarang, kemarin ketika saya ngobrol dengan Pak Kasat Narkoba, ya Allah ya Karim, saya terhenyak dengan data yang diberikan oleh Pak Kasat Narkoba. Ternyata hari ini yang menjadi korban narkoba itu bukan di perkotaan saja, tapi hari ini menjadi korban narkoba itu masuk ke pelosok desa. Ya Allah ya Karim, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Bahkan ya Allah ya Karim, ibu bapak semuanya, data terbaru menyebutkan bahwa yang menjadi korban narkoba itu bukan masyarakat umum saja, bukan anak kuliahan saja, bukan anak SMA saja, bukan anak SMP atau MTS saja, tapi sampai ada kasus terbaru, anak kelas 4 SD sudah menjadi pecandu narkoba. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Kalau sudah kecanduan kan narkoba kan repot, ada yang disebut dengan halusinasi. Surah seri sorangan. Tah eta teh surah seri sorangan teh kade eta teh. Oh, komo lamun tukul. Hati-hati. Eta teh korban narkoba. Makanya hati-hati dengan pergaulan zaman sekarang. Betul, hari ini kita sudah dihadirkan fasilitas terbaik dari orang tua kita dan dari negara. Pembelajaran kemarin sekitar 1,5 tahun dilaksanakan secara daring. Ya Allah ya Karim, di abdi mah pangarsa ibu, ya Allah ya Karim. Seueur urang kali SD budak macam hudang tapi PR geus kumpul. Dikerjakeun ku induk. Ya Allah ya Karim, kerja kelompok ceritana budak nama anteng main game. Ai indung na patugrang-tugrang ngerjakeun PR budak. Jadi pembelajaran daring kalian nyen pinter budak tapi nyen lieur indung.
Ya Allah ya Karim, tapi bagaimana lagi orang kondisinya model begini. Tapi hikmahnya apa? Kita senantiasa jadi lebih melek dengan teknologi. Karena setiap seorang itu pasti sekarang yang dipegangnya handphone. Pagi-pagi yang dipegang HP. Kita ganti HP. Pagi-pagi yang dipegang HP. Siang yang dimainin HP. Malam yang dioprek HP. Sampai ke WC pun bawa HP. Sampai di WC na update status lagi setor duit itu. Da bari yang heueuh sudah aya nama koprek HP kabeh ge nyepeng HP sadayana ge mau anak kecil, mau remaja, mau dewasa, mau ibu-ibu, mau lansia semuanya pegang HP. Sampai ka curig-curigna ge nyerekel HP. Aku Ustaz sok ngacapruk mak nya jurig nyekel HP aya dongengna. Hiji waktu Pak Hansip keur ngarona tengah peuting. Ngurining ka tengah lembur tuluy malipir ka sisi lembur perbatasan jeung kuburan. Asup ka tengah kuburan, disogrogkeun di lebat kuburan teh aya awewe make baju bodas. Rambutna panjang. Diuk luhureun kuburan. Nyepeng HP. Disemprot ku Pak Hansip. Woi! Luas. Ulang itu ya siap-siapnya. Disemprot ku Pak Hansip. Woi! Ditaros ku Pak Hansip. Saha maneh? Eta awewe ngajawab abdi juri. Nya keur naon maneh di dinya? Dihanap eueuh sinyal. Ini hati-hati pergaulan kayak model sekarang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Saya terkadang juga gak habis pikir, kenapa sih televisi-televisi itu tidak memfilter bintang tamu yang hadir di televisi? Hari ini banyak aktor yang disebut dengan LGBT malah jadi primadona di TV. LGBT itu L-nya lesbi, G-nya gay, B-nya biseksual, T-nya transgender. L-nya lesbi, perempuan demennya sama perempuan. G-nya gay, laki-laki demennya sama laki-laki. Hati-hati tak mau gak gede insya. B-nya biseksual, kalau laki hayu ke awewe hayu. Yang paling parah adalah transgender. Kodratnya lalaki hayang jadi awewe, kodratnya awewe hayang jadi lalaki. Artis yang terkenal hari ini warawiri di TV kemana-mana, salah satunya Lucinta. Ini apa? Musti. Simpuring masuk bingung, lamun nu kitu maot, lamun awewe maot pan disebutna teh almarhumah. Lalaki maot disebutna almarhum. Nu kitu maot disebutna naon nya aluminium. Ngadamu nu pupus urang pasti nu diaoskeunana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul? Adinda semua yang mendengar yang meninggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sigana teh lamun nu kitu maot, ngadengen nu kitu maot, nu kitu ngadengen nu kitu maot. Nu dibacaan tidak innallahi. Pas begitu ngadengen teh, metong. Alhamdulillah. Sigana teh nya lamun urang nu pupus pabeget, nu diibakan pabeget, nu mengaibakan lagi pabeget. Euy mah heureuna nya. Lamun awewe, lamun istri nu pupus, nu ngaibakan oge istri, sigana teh lamun nu kitu maot, nu manehna oge kitu. Teu kudu cai mah. Cukup cainya sagayung. Ngaceuna pangmayitna geus aya di hareupeun manehna, nu ngamandiana oge nu kitu deui, dikobokeun pandangan kana eta cai anu aya dina gayung, tuluy dikepret-kepret kana mayitna. Basa. Yang dikeprokan dari yang gak perhati atuh. Allah na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Nah makanya hati-hati, kelak kalian akan menjadi ibu rumah tangga, kelak kalian akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Hati-hati. Ada sebuah peribahasa yang menyebutkan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Uyah mual TS kaluhur. Dengan artian apa? Kelak kalau kalian sudah menjadi orang tua atau kalian sudah menjadi kakak bagi adik-adik kalian, berikan contoh yang baik, sebab yang di rumah itu adalah madrasah pertama bagi anak kita dan juga bagi adik-adik kita. Jangan sampai kita disuguhkan pendidikan yang kurang baik di rumah.
Karena yang disebut dengan perkembangan anak itu para guru sudah mafhum akan mengalami yang disebut dengan golden age, usia keemasan. Gencangna kumaha usia keemasan teh, apa yang didengarkan akan diucapkan dan apa yang dilihat akan dipraktekkan. Hati-hati. Pan seueurnya di urang umurna karek 3 tahun tapi ngomongna tos sapertos kolot. Yo, ya Allah ya Karim, ibu bapak sadayana anu kusim kuring hormat serta adinda semuanya. Nih hati-hati pergaulannya. Makanya ibu bapak semuanya, misi yang ketiga itu adalah misi ta'lim. Baginda Rasul kenapa bisa berhasil dalam merubah sebuah peradaban? Karena baginda Rasul itu membawa misi yang ketiga yang disebut dengan misi ta'lim. Apa ta'lim? Kita sebagai umat baginda Rasul harus banyak ilmu. Albert Einstein pernah menulis, religion without science is blind, but science without religion is blind. Nartos? Oh, syarwa mikir henteu. Tapi kurang lebih seperti ini, agama tanpa pengetahuan itu akan terasa lumpuh. Tapi kalau pengetahuan dengan agama tidak didampingi dengan agama akan terasa buta. Makanya harus seimbang keduanya. Makanya orang tua zaman dulu ketika pengen punya anaknya yang soleh dan solihah, panjang prosesnya. Yang disebut dengan ilmu itu bisa menembus dimensi yang tidak bisa ditembus dengan akal. Orang tua zaman dulu, kalau sekitar tahun 80-an, pengen berangkat haji, itu nggak bisa waktunya sebentar, harus lama. Kenapa Ustaz harus lama? Karena tidak ada yang namanya teknologi pesawat terbang. Ya Allah ya Karim, ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, yang adanya adalah perahu kapal laut. Berangkatnya 3 bulan, pulangnya 3 bulan, di sononya paling lama ya 2 bulan, paling sebentar ya sebulan. Di jumlah jamlehkeun berarti lamun urang rek angkat haji 8 sasi minimalnya. Ya Allah ya Karim, ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan. Nih kalau sekarang beda urusannya. Dari sini ada yang mau berangkat umrah, diantarin sampai Bandara Soekarno-Hatta. Dari Bandara Soekarno-Hatta berangkat jam 1 malam. Makanya ngaji sama saya yang pertama harus konsen. Yang kedua harus fokus. Bahasa makanya harus konsentrasi sama fokus. Masa sih ngedengerin drakor fokus, ngedengerin saya nggak fokus. Iya, pernah suatu ketika kejadian kulantaran konsentrasi jeung teu fokus. Nu kuduna ditulis dina undangan teh mohon doa restu ka kakak caletot jadi mohon 2000. Rugi banar. Berangkat jam 1 malam dari Bandara Soekarno-Hatta, jam 10 pagi-pagi sudah ada di Bandara Jeddah ataupun Madinah. Hanya dengan 9 jam bisa melewati beberapa samudra, bisa melewati beberapa puluh negara. Dengan ilmu kita bisa menembus dimensi yang tidak bisa ditembus dengan akal. Kelak dari sini akan hadir ilmuwan-ilmuwan yang ada di negara Indonesia yang cerdas secara keilmuan dan secara keimanan ia pun kuat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena semuanya harus dengan ilmu. Boro-boro ngajar. Sholat aja kalau tanpa ilmu, wah gak bakalan diterima. Ini ada teman saya waktu itu berangkat di perjalanan, waktu sholat zuhur saya sholat. Nih kan kalau kita mah diajarin sama orang tua yang namanya sholat itu lebar kakinya saja sudah dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki mejeh naik senang ustad, laki-laki maka megat maka lantaran harus menunjukkan kegagahan. Ketika berdiri itu kaki sebelah belakang lebarnya sajengkal. Ngarongeng heula baheula mari sholat. Ini jengkal. Kalau perempuan enggak. Beda lagi perempuan, karena perempuan itu makhluk tertutup, makanya ketika sholat kaki yang ada di bagian belakangnya ditempelin. Terus kan, kunaon lalaki mengke lamun keur sholat kudu dibuka, sebab lamun dirapatkeun aganyel. HP na,
Ini mah ada, saya pernah sholat, saya mah begini takbirnya pas berdirinya. Yang di pinggir saya, yang di mana diajar sholat, nah itu kenyakan tempat ngantung nanti, untung itu sholat. Abdi mah takbir lagi, Allahu Akbar. Itu yang di pinggir saya belajar sholat tahu dari mana, begitu takbirnya lebar banget, sampai ngabisin tempat. Oh, apa tuh kena bungut? Aku udah api keluar. Pas mana nak? Oh, direpek. Allah ya Karim, dari gerakannya saja sudah dibedakan. Boro-boro di sini di Mekah juga banyak perbedaan gimana mazhabnya. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, angkat tangan dulu ke atas, Allahu Akbar. Ada tuh mazhabnya bukan mazhab Imam Syafi'i, model Maliki, mazhab Hambali, Hanafi, itu beda takbirnya dengan kita. Ada yang angkat tangan ke atas tapi disimpan lagi ke bawah, ada. Terus ada juga yang begitu takbir nggak ngangkat tangan ke atas tapi langsung disimpan di atas perutnya, ada yang model begitu. Bahkan saya pernah sholat di pinggir saya orang Pakistan, dia bawa bocah. Ya Allah ya Karim, pas begitu sholat itu bawa bocah, bocahnya kagak bisa diem. Orang tuanya khawatir, malu di negeri seberang, takut hilang bocahnya. Pas begitu sholat, anaknya ini sudah sono, dipanggil dulu pas begitu sholat. Bahkan lagi tahiyat ada telepon, tahiyatul mubarakatuh sholawatun thayyibatulillah, tahiyat telepon, tahiyat nak ulang angkat telepon, tahiyat nak diganti dengan kenca. Itu ilmu, harus dengan ilmu. Oh, boro-boro yang lain nyanyi juga harus dengan ilmu. Lagu Bubuy Bulan enakeun lamun diaoskeun atau nabi dinyanyikan dengan keilmuan yang ada di Sunda. Sebab di Sunda dulu dikenal ada yang disebut dengan istilah kidung. Makanya lagu Bubuy Bulan enak kalau kepake kebiasaan orang Sunda. Bubuy bulan, bubuy bulan sangrai bentang, panon poe di sasate, situ Cibur laukna hese dipancing. Ya Allah ya Karim Rasul. Coba kalau yang nyanyi lagu Bubuy Bulan orang Batak, pakai kebiasaan orang Batak, itu orang Batak kalau ngomong suka keras-keras. Keras-keras bah. Kalau ngomong itu suka keras-keras, kalau nyanyi kebiasaan orang Batak dibawa ke lagu Bubuy Bulan tidak enak kedengarannya. Maka jadi begini. Bubuy Bulan, Bubuy Bulan disangrai simenta. Makanya ada ilmu, pelajari ilmu sebanyak-banyaknya. Kelak kalian akan memetik hasilnya kalau kalian sudah menjadi orang yang berhasil. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya nanti kelak kalau kalian sudah dewasa, hadirkan akhlak baginda Rasul itu di rumah. Ya kadang-kadang pan ya Allah ya Karim di bumi, ya Allah ya Karim jika Amerika jeung Irak mas-mas nu dialungkeun seeng, beres seeng tuluy panci, beres panci tuluy piring, karituna katel nu dialungkeun da ipas katel ngalungkeun urang teh lugureun meja, eta katel langsung diridan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis gitu ya Allah ya Karim, ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, hati-hati. Makanya amalkan yang disebut dengan akhlak baginda Rasul. Jangankan suami istri, anak kepada ibu bapak saja harus diamalkan. Ada yang disebut dengan birrul walidain, menghormati kedua orang tua. Makanya kalau kalian senantiasa mau berangkat kerja, ya Allah ya Karim, mau berangkat sekolah, ya Allah ya Karim, ikuti akhlak baginda Rasul. Baginda Rasul itu ya Allah ya Karim kalau mau berangkat kerja ngomong dulu sama bininya. Kita juga harus ngomong dulu sama ibu bapak kita. Diantar sama orang tua sampai pintu yang paling depan. Habis itu didoain sama orang tua. Gimana doanya? Berangkatlah sayang, hati-hati
celana. Doaku sertakan, mohon kepada Tuhan. Kalau kalian sudah rumah tangga begitu, doain pasangan kita kalau mau berangkat kerja. Makanya kalau kita didoain sama pasangan kita, ya Allah ya Karim, itu selama di pekerjaan kita bakal ingat terus sama pasangan kita. Pas udah 2 minggu belum pulang, pas begitu mau pulang, nelpon sama istri kita. No, yang laki-laki denger ini, dengerin. 2 minggu udah di kerjaan, pas begitu mau pulang, ingat sama bini, nelpon mama. Fafa hari ini mau pulang. Mama mau oleh-oleh aja. Telepon dulu. Karena istrinya solehah ngejawabnya gimana? Aku tidak minta oleh-oleh, emas, permata, dan juga uang. Tapi yang ku harap engkau pulang serta membawa kesetiaan. Indah kalau menurut begitu. Ya Allah ya Karim, ini mah ya Allah ya Karim. Ke orang tua, ke guru, ke sepuh kayak nggak butuh ya Allah ya Karim. Tidak cukup punya anak itu hanya sekedar pintar, tapi kalau tidak diimbangi dengan akhlakul karimah. Dulu waktu saya ceramah di sini sekitar 3 tahun yang lalu, 2 tahun setengah yang lalu, saya cerita. Suatu ketika senior saya di MNC TV ada yang diundang ceramah ke daerah Kalimantan. Di sono ketemu sama suami istri. Suami istri yang pas begitu ketemunya, suaminya sehat, istrinya penuh dengan luka bakar. Ditanyalah sama Kang Haji Asep. Ibu kunaon geningan eta salira dugikeun ka kitu? Mohon kenapa Ustaz dongeng nama kieu. Abdi teh kagungan murang kali hiji-hijina anak semata wayang. Hoyong ngagaduhan murang kali teh anu soleh bersolihat raseur ilmu naku abdi nalika sekolah menengah dimasukkan ke sekolah yang ada di perkotaan. Ternyata pas begitu masuk ke sekolah perkotaan itu anak saya malah salah gaul. Lihat temennya warawiri pakai motor, dia juga pengen beli motor. Akhirnya saya ngejual sawah, ngejual kebun. Apa? Untuk mengikuti apa keinginan yang menjadi anak saya. Akhirnya dibeliin motor. Alhamdulillah, kenapa Ustaz? Saparatosna dipameserkeun motor mah. Murang kali teh anu asalna sok eueuh bengi teh ayeuna mah alhamdulillah eueuhna teh subuh. Terbalik urang eta mah. Makin ngaco, akhirnya pergaulannya makin ngaco. Suatu ketika ibunya mau sholat, anaknya ngomong sama ibunya, "Mah, nyukeun acis 50.000 bade ka mana kaset? Mama, Aa mah bade nongkrong jeung rencangan Aa." Diwalar ku mamahna kaset punten, "Mama ayeuna bade natepan mung nyepeng acis 20.000." Goyah da ieu cepeng heula mamah bade natepan. Eta budak dipasihan acis 20.000 lain kalah ka bersyukur, tapi kalah ka amuk-amukan. Ibunya sholat, anaknya pergi ke warung bensin, tapi sayangnya itu bensin bukan dimasukin ke tangki motor. Ibunya lagi sujud dibanyur sama air bensin terus didorong. Tidak cukup punya anak hanya sekedar pintar, tapi kalau ia tidak berakhlak. Makanya beruntunglah kalian semuanya ketika dimasukkan oleh orang tua kalian semuanya ke madrasah ini. Kenapa? Karena yang disebut dengan madrasah sanawiyah itu bukan hanya sekedar melulu tentang ilmu duniawi, tapi dibekali dengan ilmu yang bagaimana berkhidmat dan mengabdi kepada kedua orang tua. Karena ibu bapak semua yang saya hormati dan Allah muliakan, Indonesia rusak ini bukan karena Indonesia tidak ada orang pintar, tapi pintarnya hanya sekedar nyampe ke otak, tidak nyampe ke hati. Muncullah yang disebut dengan madrasah sanawiyah itu adalah sebagai sebuah pemecahan dari kegundagulanaan para pemuka agama di Indonesia. Dihadirkan yang disebut dengan madrasah sanawiyah negeri dengan tujuan apa? Agar ilmu dunianya dapat, tapi bekal di akhiratnya juga dapat. Insya Allah. Pengen masuk surga, pengen masuk surga, pengen. Yang kerasa sama saya, berkah di dunia itu bukan hanya melulu tentang soal kepintaran. Pangerosa ibu kepala sekolah,
Paham betul. Ketika saya dulu belajar di pesantren itu saya nggak terlalu pintar, bahkan dikategorikan orang yang biasa-biasa saja. Nya menang benten kimia 5,5, ibu kapung kurang emut wae abi mah. Kang Haji Rijal pasihan nilai teh sakitu we teh naik-naik turun-turun eta teh. Ya Allah ya Karim, tapi yang saya rasakan saya bisa sampai titik ini. Bahkan kalau harus diceritakan tahadus bin nikmat, sebelum pandemi Covid saya setiap tahun berangkat umroh 2 kali, sehingga kalau dihitung-hitung sudah 12 kali, dan semuanya tidak pernah mengeluarkan uang, semuanya dibiayai, bahkan wihna dibekalan. Itu karena keberkahan guru. Makanya Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Habsyi, beliau menyebutkan bagus ketika dalam doa kita muncul nama guru-guru kita yang didoakan. Tapi yang jauh lebih luar biasa adalah ketika guru kita berdoa, lalu ada nama kita yang didoakan oleh guru-guru kita. Jadilah orang yang senantiasa ketika guru berdoa, nama kita muncul dan hadir dalam doa guru-guru kita. Pengen kowe model begitu pengen? Hoyong sapertos gitu hoyong. Jaga akhlak. Kalau akhlaknya bagus, berkenan di hati guru, ngalir itu doa. Hati-hati. Kalian pintar tidak akan menjamin bahwa kalian akan sukses. Tapi kalau kalian baik, minimal banyak yang mendoakan untuk sukses. Selanjutnya kita zikir bareng-bareng, zikirnya enggak banyak. Timbang 2 kalimat lah, cuma 2 kalimat. Yang satu istighfar, yang satu lagi zikirnya Allah Allah anta Rabbi. Yang punya bekal air dibuka airnya. Awas jangan air hujan yang dipakai zikirnya. So, yang punya air atau bekal air dibuka airnya, kita zikir bareng-bareng. Simkuring langkir, wabil khusus ke Ibu Kepala sareng para guru sadayana serta pengajar Dewan Sivitas Akademika. Untuk semuanya hadir di panggung ini. Saya ingin zikirnya ditemani oleh para ibu bapak semuanya, biar tambah-tambah keberkahan dan tambah-tambah kekhusyuan. Sok, zikirnya yang pertama istighfar, astagfirullah rabbal baraya. Yang kedua Allah Allah anta Rabbi. Yang pertama apa? Istighfar. Yang kedua Allah Allah. Nah masih balelo. Allah Allah anta. Yang pertama apa? Istighfar. Yang kedua Allah Allah. Silakan Bapak Guru semuanya, wakil kepala madrasah dan juga semua sivitas akademika, silakan naik. Insya Allah panggungna marugrum, wah saking megahna atau marugrum. Nah, lagi tanya terus ini Allah, waktu diijabahnya doa untuk kita semuanya. Ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami yang telah kami lakukan ya Allah. Ampuni segala dosa kami baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja ya Allah. Ampuni segala dosa kami baik yang diketahui oleh orang lain ataupun yang tidak ya Allah. Ampuni segala dosa kami, jangan sampai segala dosa kami menjadi penghalang ijabah doa darimu untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesehatan pada anak-anak kami yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Bandung Barat ini ya Allah. Berikan mereka ilmu yang bermanfaat ya Allah. Cerahkan masa depan mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang senantiasa bisa berbakti bagi nusa bangsa dan agama ya Allah. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari pergaulan yang bakal bisa merusak kehidupannya. Jauhkan pula mereka dari pergaulan yang bakal bisa merusak dirinya dan juga badannya ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hindarkan kami dari pandemi virus corona yang begitu menakutkan ini ya Allah. Betapa banyak keluarga, sahabat, andai tolan yang Engkau ambil melalui pandemi ini ya Allah. Kuatkanlah kami, selamatkanlah kami, agar kami bisa lebih banyak dan bisa lebih lama untuk beribadah kepadamu ya Allah. Adinda semua yang saya hormati dan Allah muliakan, kita berdoa kepada Allah itu amatlah sering. Tapi terkadang kita suka melupakan doa untuk orang-orang yang paling berjasa untuk kehidupan kita, yang disebut dengan ibu bapak kita semuanya. Maka pada kesempatan kali ini bangga ayu orang doakan ibu raba orang sadayana, bangga ku dikawitan bayangkeun wajahna, bayangkeun wajahna sebatkeun namina. Asa cik kamari kene ibu rama urang sadayana gagah, tapi geningan ayeuna bantos teu warakaya. Asa cik kamari kene aranjeuna jag-jag, tapi geningan ayeuna bantos teu daya teu upaya. Bahkan asa cik kamari kene aranjeuna aya di alam dunia, tapi geningan ayeuna mah mana tos teu aya. Maka saupamina tema ibu rama urang sadayana masih kene aya di alam dunia ya Allah, bangga abdi nyungkeun ka anjeun, panjangkeun yuswana ya Allah. Sehatkan jasmani serang rohanina ya Allah, jembarkan milik rizkina ya Allah. Hapunten samudaya kalapatanana serang tempatkan aranjeuna di tempat anu kalintang mulia, nyaeta maslahat di dunia serang akhiratna. Tapi saupamina tema ibu rama urang sadayana tos ngantulkeun alam dunia, teras urang teu acan sempet nyungkeun hapunten ka aranjeuna. Maka tidak dengar dia maka ayo orang nyungkeun ke Allah, ya Allah ampunkeun dosa abdi sadaya ya Allah. Sepuh kapungkur yang gepkeun indung tunggul rahayu bapa tangkal darajat, nu ngaranna indung kunci kebahagiaan, nu ngaranna bapa kunci kesuksesan. Maka lamun urang salami ieu hese mendak bahagia, hese oge mendak sukses, urang hese nampi ilmu ti guru-guru urang sadayana, buah-buah nu jadi hahalangna dosa urang kanu jadi induh bapa urang sadayana. Maka dina dengan ayeuna ya Allah hapunten dosa abdi ya Allah. Rumaos abdi seueur kalepatan di alam dunia kanu janten ibu rama abdi ya Allah. Maka dina dengan ayeuna urang doakeun ibu rama urang sadayana ku dikawitan, silahkan bayangkan kedua wajah orang tua kita, seolah-olah mereka ada di depan kita semuanya. Setelah dibayangkan, silahkan ikuti doanya oleh adinda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ya Allah, hapunten dosa abdi, hapunten dosa ibu rama abdi, pingkanya aranjeuna, sakumaha aranjeunanya ka abdi, salametkeun aranjeuna, sakumaha aranjeuna nyelametkeun hirup abdi, muliakeun ya Allah aranjeuna, sakumaha aranjeuna ngamuliakeun hirup abdi. Bayangkeun wajah emak sareng abah, mama sareng bapak, seolah-olah aranjeuna aya di payeunan urang sadayana, tapi hiji waktos urang tos moal tiasa dari nangkep kana badanna. Sabari dibayangkeun, sebatkeun emak, abah, mama, bapak, hapunten abdi, hapunten abdi. Pamugi anjeun maslahat salamet dunia sinareng akhirat. Al-Fatihah.